Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dian Maharani. Kali ini kita akan belajar mengenai basis untuk suatu topologi. Nah, sebelum kita memulai diskusi kali ini, seperti biasa saya ingin membahas sedikit mengenai apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman, Atlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Jadi dalam ayat ini Allah berfirman menyuruh kita untuk membaca apa yang telah diwahyukan pada kita, yaitu Al-Quran. Dan kita diminta untuk sholat, karena sesungguhnya sholat itu pencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah dalam artian dalam sholat itu adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu yang disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Maknanya apa sih? Sebenarnya dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa sholat itu adalah tiang agama. Kok jadi tiang agama sih? Gitu. Jadi kalau misalkan kita sholatnya benar ya, dalam artian sholatnya benar, maka harusnya kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Karena mau berbuat keji dan mungkar terus ingat Allah, ya gimana dong, ini sholat, ntar sholat tuh gak diterima, ntar gimana kayak gitu. Ya bukan berarti saya juga makhluk yang suci bebas dari dosa ya, tapi setidaknya ayat ini juga menjadi pengingat bagi saya pribadi juga, bahwa bagi yang sholatnya belum bener, yuk dibenerin bareng-bareng, gak dibenerin bareng-bareng ya, benerin sendiri-sendiri. Pun dengan saya pun juga tidak luput dari dosa, ya penuh dengan salah dan dosa juga. Makanya di sini dengan baca ayat ini kita belajar mengingat kembali bahwa kita perlu membetulkan diri, terutama sholatnya dulu dibenerin. Nah terkait itu tadi kan saya mengatakan bahwa tiang adalah maksudnya sholat adalah tiang agama, bukan tiang adalah sholat agama, bukan ya. Sholat adalah tiang agama. Nah, kalau misalkan di dalam agama Islam mungkin bilangnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan dalam matematika, kita sambung ke matematika, jadi bisa dikatakan bahwa sholat itu adalah intinya, basisnya, istilahnya basis. Artinya kalau misalkan kita Islam tapi nggak sholat, ya Islamnya jadi kayak Islam KTP dong gitu. Seperti itu pun dengan nanti di topologi. Sebelum kita masukin topologi, kita bahas dulu mengenai basis. Kita ingat-ingat lagi yang lalu ya. Jadi kalau kemarin di video saya sebelumnya ada saya membahas mengenai basis untuk suatu topologi. Nah kali ini yang akan saya bahas adalah basis untuk suatu topologi juga. Cuman yang kemarin itu untuk suatu topologi tertentu. Kalau yang ini yang diberikan, topologi yang diberikan. Jadi dengan kata lain, kalau misalnya kita sambungin ke dalam bangunan ya. Oh ya, ini bangunan ya. Bangunan biasa yang bisa ditempati juga. Anda bisa mencarinya di Google. Bangunannya di mana bentuknya emang seperti ini gitu. Nah, kalau misalkan basis untuk suatu topologi tertentu itu layaknya pondasi bangunan. Kita punya suatu pondasi ini nih. Nah, pondasi ini itu ternyata dipakai untuk suatu bangunan. Mungkin ini rumah, mungkin ini hotel, mungkin ini gedung bertingkat, mungkin juga ini cuman sebuah jembatan, mungkin pondasinya jembatan, atau mungkin ini pondasi dari monumen, who knows gitu, siapa yang tahu ya. Pokoknya bergantung tukangnya ya dan arsiteknya mau bikin pondasi ini untuk apa. Nah pokoknya pondasi ini pasti untuk satu bangunan saja gitu. Misalkan buat rumah, ya udah rumah aja, bukan buat bukan buat monumen. Ya kalau monumen, pondasi rumah dibuat pondasi monumen, ya jelek dong hasilnya. Pun seandainya ini adalah sebenarnya pondasi jembatan.
Fondasi jembatan terus mau kita pakai buat gedung bertingkat, gedung pencakar langit, nggak bisa dong, hancur nanti jadinya gedungnya, nggak kuat gitu kan. Nah sementara untuk yang ini, yaitu seperti itu, halnya seperti yang kita pelajari kemarin ya, kita punya suatu basis. Nah basis itu dipakai untuk suatu topologi tertentu, satu topologi. Jadi kita punya basisnya dulu, nah basisnya ini akan terkait sama suatu ruang topologi. Nah kalau yang kali ini kita bahas adalah basis untuk suatu topologi yang diberikan. Artinya kita punya bangunannya dulu nih, ya bangunan ini misalkan. Nah kita cari basisnya yang apa? Mungkin yang bawahnya ini, yang di bawahnya bentuknya, ya nggak tahu nih bentuknya kayak gimana. Bayangin aja ya gimana bentuknya. Seperti itu, jadi kita punya bangunannya dulu, terus kita buat basisnya yang kayak gimana. Kita cari basisnya seperti apa. Kalau yang ini kita punya basisnya, nah ini nanti bangunannya yang seperti apa gitu. Nah itu bedanya nanti seperti itu. Sebagai contoh nih, ini coba kita ingat-ingat lagi terkait topologi yang proposisi di video saya sebelumnya. Kan ada proposisi proposisi pentingnya adalah di sini. Jadi kalau disebut B cantik ini adalah suatu basis dari suatu topologi tertentu ya harusnya. Nah itu tuh syaratnya ada dua, yaitu himpunan besarnya, himpunan semestanya atau X-nya itu merupakan gabungan dari anggota-anggota dari B cantik ini. Terus yang kedua, irisan dari dua anggota B cantik itu merupakan gabungan dari anggota-anggota B cantik juga gitu. Itu kalau yang kemarin. Jadi kalau misalkan saya sambungkan ke pondasi ya, misalkan saya punya ini B cantiknya, pondasi ini. Nah, tapi bener nggak sih ini pondasi? Dicek dong. Cara ngeceknya gimana? Jadi kalau misalkan saya punya pondasi ini, pastikan bahwa seluruh bangunan di atasnya, entah rumah atau bangunan bertingkat atau monumen atau jembatan atau apapun itu di atasnya itu ternyata memang dibangun dari dibangun berdasarkan bentuk bawahnya itu, bentuk dasarnya itu dari ini, pondasi ini. Terus yang kedua, setiap bagian nih ya, misalkan seruangan sekotak-sekotak dari pondasi ini, itu kalau misalkan saya maksudnya saya ambil persamaannya dengan pondasi lainnya, maka itu juga merupakan anggota dari pondasi tersebut. Contoh saja ini, ya, set sekotak ini dengan sekotak ini, irisannya kan garis ini aja ya, titik ini aja. Nah ini merupakan bagian dari pondasi juga. Maka itu bentuk ini semua ini disebut sebagai pondasi atau basisnya dari bangunan yang ada di atasnya nantinya. Nah, contoh lainnya dalam matematika adalah seperti ini. Jadi semisal sebelumnya saya punya ini B cantik itu adalah koleksi dari interval buka tutup ya, AB, A-nya buka, B-nya tutup. Nah ini tuh adalah basis untuk suatu topologi, basis untuk suatu topologi di R cantik. Karena gabungan dari ini semua itu adalah R dan irisannya juga bentuknya sama. Ini kan buka tutup. Irisannya juga buka tutup. Itu sesuai dengan yang ini ya. Cuman ada masalahnya nih. Topologi yang dibentuk oleh basis ini bukanlah topologi Euclid. Topologi Euclid itu topologi yang sudah kita pelajari dari dua video saya sebelumnya ya. Karena alasannya adalah karena karena himpunan buka tutup AB itu merupakan himpunan buka di tau 1, tapi bukan merupakan himpunan buka di topologi Euclid.
Oleh karena itu, B cantik ini merupakan basis untuk suatu topologi tertentu. Dalam hal ini tertentunya adalah tau 1 ini. Akan beda cerita kalau misalkan kita punya topologi Euclid. Sudah diberikan nih topologi Euclid itu yang seperti itu. Dan basisnya seperti apa? Nah, itu beda cerita. Basis-basis untuk topologi Euclid itu nggak satu ya basisnya, itu ada beberapa. Nah, itu punya sifat-sifat tertentu. Sifat-sifatnya apa aja? Itu yang akan kita bahas setelah ini. Ini salah satu sifatnya. Jadi semisal saya punya ruang topologi X tau. Nah, B cantik ini yang merupakan himpunan-himpunan bagian, koleksi himpunan-himpunan bagian dari X. Jadi isi-isi subset-subset dari X itu dikumpulkan dalam suatu B cantik. Itu dikatakan basis dari suatu topologi tau. Jadi ini taunya diberikan dulu, saya punya topologi ini nih. Nah, basisnya seperti apa? Basisnya itu punya sifat untuk setiap X yang ada di U, U-nya ada di tau, artinya untuk setiap X yang ada di himpunan buka dari topologi itu, maka saya dapat menemukan suatu himpunan dalam basis itu, dalam koleksi itu, koleksi B cantik ini, sehingga X itu ada di B, dan B itu subset dari U. Nah, ilustrasinya gimana sih? Ini dia. Asumsikan saja. Gedung bertingkat ini, gedung yang bentuknya kotak-kotak, seperti loker. Loker apa ya? Loker buku? Bukan. Loker kaos kaki. Atau loker pakaian. Atau loker uang yang ada di bank, atau loker dokumen. Ya udahlah, pokoknya kayak loker ini. Misalkan ini adalah taunya. Jadi tau ini adalah, misalkan saja taunya ini adalah gedung. Gedung itu ya, gedung di samping. Terus himpunan bukanya U. Itu semisal adalah salah satu ruangannya, atau salah satu lokernya deh, misalkan salah satu ruangan aja deh ya. Tapi saya maunya biar kelihatan bentuknya bukan ruangan, ding. Bentuknya ini misalkan. Pokoknya yang bentuknya satu kotaan inilah ya, misalnya gitu. Terus X itu adalah, ya jelas anggota U ya, berarti salah satu titik di situ. Misal ini adalah X-nya. Misal itu salah satu X-nya. Terus kita tentukan basisnya yang mana. Tadi sesuai ilustrasi sebelum-sebelumnya kita katakan bahwa basis itu contohnya ya, itu adalah pondasinya ya. Saya buat aja basisnya memang benar-benar pondasinya. Jadi pondasi untuk ruangannya ini, nanti pondasi untuk yang sebelah sini, pondasi untuk yang sebelah sini misalkan. Seperti apa pondasinya, silakan bertanya pada teknik sipil ya. Pokoknya di bawah-bawah sini pondasinya. Setiap satu kotaan ini adalah satu B. B biasa. B1, B2. Misalkan ini adalah B3. Terus yang ini adalah B4. Misal seperti itu. Nah, benar nggak sih kumpulan dari B ini atau pondasi-pondasi ini sebenarnya adalah basis dari pondasi dari gedung ini? Kita cek. Jadi saya ambil sembarang titik X ada di U. Di titik X-nya, U-nya adalah ini. Maka saya dapat menemukan B anggota dari B cantik. Ini saya ambil B4. Kenapa ambil B4? Kita cek. Sehingga X itu ada di B cantik. Tentu X ini nggak cuma gini tak ya. X-nya itu maksudnya adalah perpanjangan dari tiang-tiang yang ada di sini, tiang penyangganya. Nah,
Kita ambil garis lurusnya aja, tiang penyangganya. Nah, kita dapat menemukan tiang penyangga pada B4. Jadi dapat ditemukan tiang penyangga apa ya? Tiang penyokong. Pokoknya tiang penyangga aja. Nama detailnya silakan tanya pada teman-teman dari teknik sipil. Misalkan B4 ya. B4 ini anggota dari B cantik, di mana B cantiknya adalah fondasi. Nah, kita dapat menemukan B-nya yaitu B4 di fondasi itu, sehingga X ini anggota dari B4. X itu maksudnya anggota dari punya tiang penyangga di B4, dan B4 ini subset dari U. Kenapa subset dari U? Lihat nih hasil tiang penyangganya ini. Ini U-nya itu saya tarik dulu ke bawah ya. Jadi saya dapatkan di sini misalkan U-nya. Saya tarik Saya Saya tarik bayangannya lah ke bawah seperti itu. Nah, karena setiap itu yang ada di bangunan ini, manapun ini, pasti memiliki terdiri dari pasti punya pencerminan bond. Gimana ya? Bisa ditarik ke bawah, dimana kalau ditarik ke bawah itu subset dari B besar ini, dan B besar itu merupakan anggota dari B cantik. Nah, karena berlaku demikian, maka B cantik atau koleksi dari bentuk-bentuk ini itu adalah fondasi dari tau 1 ini. Atau B cantik itu adalah basis dari tau 1. Dari tau yang dimaksud, Mas. Pembuktiannya adalah sebagai berikut. Karena penyataannya jika dan hanya jika, jadi saya buktikan dulu yang ke arah kanan. Kita punya bahwa B cantik ini adalah basis untuk tau. Nah, berdasarkan definisi, maka setiap himpunan UKU maka U ini adalah gabungan dari himpunan-himpunan anggota ya, atau anggota-anggota dari B cantik. Jadi anggota dari B cantik. Misalkan saja anggota dari B cantik itu adalah BJ gitu ya. Untuk J-nya adalah suatu indeks. Jadi BJ-nya ini adalah anggota dari B cantik. Ingat bahwa B cantik itu adalah koleksi subset dari X ya. Nah, karena U ini adalah subset U ini sama dengan gabungan dari BJ, maka untuk setiap X kecil yang ada di U besar, jadi kecilnya saya X biasa saja. Untuk setiap X kecil atau untuk setiap anggota dari U besar ini pasti X itu juga merupakan anggota dari suatu BK gitu. Dari suatu elemen dari B cantik gitu. Dimana BK ini adalah subset dari gabungan BJ. Nah, kalau kita punya seperti ini, kita juga punya bahwa BJ ini adalah tadi sama dengan U, ya berarti udah dong, terbukti dong. Jadi kita punya, karena B cantik itu adalah basis dari tau, maka untuk setiap X yang ada di himpunan bukan dari tau, itu X juga termuat dalam suatu anggota dari B cantik, dan di mana anggota dari B cantik itu merupakan subset dari U. Dan sekarang arah sebaliknya. Semisal kita punya fakta bahwa untuk setiap X kecil yang ada di jadi pakai U ya, di U ada BK. Misal kita punya ini, BK ini anggota dari B cantik, sehingga X itu terdapat dalam BK, di mana BK ini subset dari U. Misal kita punya fakta ini.
Nah, kalau misalnya kita punya fakta ini, berarti kita akan menunjukkan bahwa B cantik ini adalah basis untuk tau. Nah, untuk membuktikannya, yang namanya basis berarti kan setiap himpunan buka di B cantik itu merupakan gabungan dari anggota-anggota dari B cantik gitu kan. Ya sudah, ambil saja. Ambil sembarang V misalkan yang ada dalam tau. Berarti karena V-nya ini himpunan buka, di sini U-nya juga himpunan V. Maka menggunakan fakta itu, untuk setiap Y yang ada dalam V, pasti ada B. Tadi pakai K, misalkan BY. Berarti BY ini maksudnya adalah himpunan dalam basis yang bergantung sama Y. Ada BY, anggota dari B cantik, sehingga Y ini ada dalam BY, dan ini subset dari V, ini ya. Nah, karena tadi V itu isinya terdiri dari banyak Y, ini kan sembarang Y ya. V ini terdiri dari banyak Y, ya gak cuma Y aja ya, ada Y, ada Z, dan seterusnya. Maka akan ada terdapat banyak Y juga, terdapat banyak BY. Terdapat banyak BY. BY yang memenuhi ini tadi, ini. Nah, dengan demikian, V ini pasti sama dengan gabungan dari BY. Tuh. Dimana di sini Y-nya anggota dari V ya. Selanjutnya ada proposisi yang kedua. Jadi kalau yang tadi itu kita ngomongin gimana basis untuk suatu topologi yang sudah diberikan. Nah, kali ini yang mau dibahas adalah mengenai himpunan bukanya. Jadi, semisal saya memiliki suatu himpunan buka ya. Kayaknya ada yang kurang. Dalam proposisi ini harusnya ada yang kurang di sini. Misalkan U subset dari X itu adalah himpunan buka di topologi tertentu ya, di tau. Ya, dengan kata lain misalkan taunya ini adalah topologi pada X. Topologi di X lah ya. Nah, U itu dikatakan himpunan buka jika dan hanya jika untuk setiap X yang ada di U, jadi setiap anggota dari U, itu kita itu bisa menemukan suatu B atau himpunan dalam basis, sehingga X itu ada dalam B dan B itu subset dari U. Mirip sih sebenarnya sama ini. Yang ini kan, mirip kan? Cuman bedanya, kalau ini yang kita bahas adalah, kalau memenuhi ini ya, maka B cantik ini disebut sebagai basis dari tau yang dibahas ya. Dan U-nya ini disebut sebagai himpunan buka. Selanjutnya ada proposisi yang ketiga. Jadi dia ngomongin kalau misalkan ada dua basis dan dua topologi. Ini ada dua topologi dulu, terus ada dua basis. Topologi tau 1 sama tau 2. Dan B cantik 1 adalah basis tau 1, B cantik 2 adalah basis tau 2. Nah, akan ditunjukkan, maaf. Dalam proposisi ini menyatakan bahwa basisnya itu, maksudnya topologi yang diomongin itu ternyata sama. Jika dan hanya jika berlaku dua sifat tersebut.
Ini tuh ilustrasinya adalah seperti ini di ubin. Jadi saya punya ubin berbentuk kayak gini, apa ya? Ada bentuk ada yang bilang ini segitiga, ada yang bilang ini persegi, ada yang bilang ini apa ya, bentuknya kayak bentuk jam gitu yang dua persegi terbalik kayak gitu. Ada yang bilang ini segitiga sama kaki, ada yang bilang macam-macam lah gitu. Ada yang bilang juga ini jajar genjang, yang bilang dia jajar genjang itu seperti ini bentuknya. Kok jajar genjang, maaf. Iya benar jajar genjang ya. Ini jajar genjang. Ada yang bilang dia jajar genjang, ada yang bilang dia segitiga seperti ini. Ada yang bilang dia persegi. Perseginya didapat dari sini. Nah sebenarnya walaupun beda-beda bentuknya, ini tuh merupakan ubin dari ruangan yang sama. Hal yang sama juga berlaku untuk ini basis. Jadi ada dua basis ya di dua topologi. Nah akan menunjukkan bahwa taunya itu ternyata sama, topologinya sama. Itu terpenuhi jika dan hanya jika kalau kita menyebutkan satu basis dulu B1, maka setiap anggota dari B cantik 1 itu isinya itu juga ada dalam anggota dari B aksen, di mana B aksen itu adalah anggota dari basis lainnya. Jadi seperti ini deh misalkan. Ini kan tadi saya bilang ada yang bentuknya, ada yang bilang ini jajar genjang, ada yang bilang dia segitiga, ada yang bilang dia persegi gitu kan. Seandainya B cantik 1 itu adalah yang berbentuk persegi, misal seperti itu. Lalu saya katakan bahwa B cantik 2 ini adalah yang berbentuk segitiga, misal seperti itu. Nah, ternyata sebenarnya ruang yang dibangun oleh ubin persegi dengan ruang yang dibangun oleh segitiga itu sama. Alasannya kenapa? Jadi saya ambil satu persegi, semisal perseginya yang ini. Nih, ya yang saya arsir. Semisal saya ambil persegi yang ini. Nah, tadi kan persegi itu ya di B cantik 1. Maka untuk setiap titik di B di persegi salah satu perseginya B biasa, titiknya misalkan ini X. Nah nanti itu saya dapat menemukan segitiga. Ini segitiga, saya bisa ketemu segitiga loh. Dimana segitiga ini kan bentuknya dari B cantik 2. Sehingga X itu ada di segitiga, dan segitiganya ini subset atau himpunan bagian dari persegi ini. Hal yang sebaliknya juga sama, misalkan saya katakan ini ada saya punya salah satu segitiga. Segitiganya saya buat yang agak gede ya, misalkan yang ini. Yang saya arsir kayak gini. Nah, ini adalah sebuah segitiga, berarti anggota dari B2. Saya ambil sembarang titik di sini, maka ini saya bisa menemukan persegi. Ya, boleh aja perseginya seperti ini. Dimana persegi ini anggota dari segitiga gede ini. Atau saya juga bisa katakan bahwa persegi itu merupakan himpunan bagian dari segitiga yang gede itu. Nah, kalau berlaku demikian, maka sebenarnya ruang yang dibangun itu sama. Untuk pembuktian proposisi 3, karena pernyataannya jika dan hanya jika, jadi kita buktikan ke arah kanan dan ke arah kiri. Yang pertama yang ke arah kanan dulu, kita punya fakta bahwa tau 1 ini sama dengan tau 2. Ya, ini berdasarkan kenyataannya kan tadi tau 1 sama dengan tau 2 jika dan jika A dan B, nomor 1, pernyataan 1 dan pernyataan 2 gitu. Nah, kalau tau 1 sama dengan tau 2, maka berdasarkan konsekuensi dari
proposisi ini, maka kita bisa mendapatkan bentuk yang ini, 1 dan 2 ini. Karena kan tadi berdasarkan proposisi 1 menyatakan bahwa kalau misalkan dia basis, maka setiap titik di himpunan bukannya pasti termuat dalam anggota dari basis tersebut, gitu kan. Dimana anggota dari basis itu juga merupakan subset dari himpunan buka yang diinginkan. Jadi itu pernyataan 1 dan 2 ini konsekuensinya ya. Selanjutnya yang arah sebaliknya, misalkan B1, B cantik 1 dan B cantik 2 memenuhi pernyataan 1 dan 2. Maka, berdasarkan proposisi 1 tadi, yang ini berakibat setiap B yang ada dalam B cantik 1 ini adalah himpunan buka di X, tau 2. Ya kan, kalau misalkan tadi kan ini adalah basis dari tau 2. Fakta ini menunjukkan bahwa B ini adalah himpunan buka di tau 2 berdasarkan ini. Karena tadi itu B ini akhirnya akan menjadi gabungan dari B aksen ini ya. Ini kan setiap X yang ada di B berlaku demikian. Ini kan, berarti kan bisa saya nyatakan bahwa setiap B ini adalah gabungan dari B aksen yang bergantung dengan X, di mana X ini anggota dari B. Ini kan. Nah, kalau berlaku demikian, setiap anggota dari tau 1 itu adalah gabungan dari anggota tau 2. Nah, ini berarti bahwa tau 1 ini subset dari tau 2. Nah, dengan cara yang serupa, untuk yang kedua, kita dapatkan bahwa tau 2 nanti akan subset dari tau 1. Nah, dari sini dan dari sini kita dapatkan bahwa tau 1 ini sama dengan tau 2. Sebagai contoh nih, koleksi B cantik yang berisi semua segitiga sama sisi dengan alas sejajar dengan sumbu X adalah basis untuk topologi Euclid pada R2. Gimana sih membuktikannya? Ini pembuktiannya. Bukti dari contoh ini adalah sebagai berikut. Jadi kita untuk membuktikannya tunjukkan dulu bahwa segitiga-segitiga tersebut atau koleksi ya, pokoknya B cantik ini adalah koleksi semua segitiga sama sisi dengan alas sejajar dengan sumbu X. Nah, kita punya seperti itu. Akan ditunjukkan bahwa ini merupakan B cantik ini adalah basis untuk R2. Akan ditunjukkan seperti ini.
Yang pertama banget yang harus ditunjukkan adalah tunjukkan memang B cantik ini adalah basis. Gimana menunjukkannya? Tunjukkan menggunakan ini, proposisi yang ini. Jadi, tunjukkan bahwa R2 itu adalah gabungan dari segitiga tadi. Dan yang kedua, tunjukkan bahwa irisan dari dua segitiga adalah gabungan dari segitiga juga. Cukup dengan menggunakan gambar saja sih sebenarnya. Perhatikan bahwa R2 ini dapat dibentuk dari segitiga sama sisi. Oh ya, kalau ujian jangan nulis dalam bentuk segitiga ini ya, cuma simbol gini. Karena itu sebenarnya simbolnya delta. Ini kan karena saya kehendak saja, jadi saya tulis secara singkat. Pembuktiannya iya dong. Oh iya, ini segitiga sama sisi buka ya. Artinya buka itu tidak ada batasnya yang jelas. Ya ada sih, tapi batasnya putus-putus gitu. Nah, misal gambarnya seperti ini. Ini X, ini Y. Tahu kan bahwa setiap ini nih, sebidang ini, itu bisa saya gambar dari gabungan segitiga. Segitiga juga. Kalau kalian zoom, ini juga bisa dibentuk segitiga. Bentuknya itu mirip pixel. Pixel yang itu ya, digambar di mana ya? JPG atau bahkan ini di layar kalian. Kalau kalian zoom terus seperti ini misalnya. Ini saya zoom. Terus saya zoom lagi, misalkan ya Anda zoom sendiri ya. Ternyata ini belum bisa di zoom maksimal. Ternyata ini bentuknya segitiga. Saat misalkan ini saya buat lebih kecilnya lagi, tampilannya nanti di sini saya bisa dapat segitiga lagi. Terus ini segitiganya ya. Terus saat saya buat segitiga lebih kecil lagi, di sini nanti bisa saya buat segitiga lagi. Makin kecil itu makin bisa terbentuk segitiga lebih kecil lagi. Nah, dari situ berarti R2 dapat dibentuk dari segitiga sama sisi yang buka dan alasnya sejajar dengan sumbu X. Gitu. Kemudian kita tahu bahwa irisan dua segitiga ini, segitiga yang dimaksud seperti ini ya, segitiga ini juga berupa segitiga. Dalam artian segitiga sama sisi yang buka dan alasnya sejajar dengan sumbu X ini. Ini, saya punya segitiga ini. Kalau misalkan ini saya iriskan dengan segitiga sama sisi lainnya yang alasnya sejajar dengan sumbu X, saya dapatkan daerah ini dan ini merupakan segitiga sama sisi juga gitu. Yang alasnya juga sejajar dengan sumbu X. Nah, kalau seperti itu udah dong, berarti B ini memang merupakan basis. Selanjutnya kita tunjukkan bahwa segitiga B cantik ini itu memang memenuhi proposisi 3 ini. Sebelumnya di video yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa koleksi persegi panjang yang sisi-sisinya sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y itu merupakan basis untuk R2. Nah, kita bandingkan segitiga ini dengan koleksi
persegi panjang tadi. Gimana itu? Jadi gini. Misalkan R saja. R cantik deh. R cantik. Ini adalah koleksi semua persegi panjang yang sisi-sisinya sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Ini dulu. Nah, sekarang ambil sembarang B1 anggota dari B cantik, berarti B1 ini berbentuk segitiga ya. Dan X kecil anggota dari B1. Kita dapat menemukan R1 anggota dari R cantik. Berarti ini R1 itu merupakan persegi panjang ya, yang sisi-sisinya sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Sehingga X ini anggota dari R1 dan R1 ini subset dari B1. Kalau berdasarkan gambar, kita bisa menggambarnya seperti ini. Jadi ini sumbu Y, ini sumbu X. Tadi B1 itu adalah segitiga sama sisi, segitiga bukan. Segitiga sama sisi yang buka, dan sisi-sisinya sejajar dengan sumbu X. Nah, semisal ini adalah X kecil, saya ambil di sini, X kecilnya di sini. Nah, saya bisa mengambil persegi panjang di dalam segi tiga itu. Ini adalah B1 dan ini adalah R1, sehingga persegi panjang yang sisinya sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y ya. R1 itu ada dalam B1. Ini R1. Kalau sekarang arah sebaliknya, ambil sembarang R2 sekarang, R2 subset dari R cantik. Dan Y kecil, jangan Y deh. Dan W kecil, anggota dari R2. Maka kita bisa menemukan B2 subset dari anggota dari B cantik, sehingga B kecil ini pasti ada dalam B2, bukan pasti, sehingga B kecil ini yang ada dalam B2, dan B2 ini subset dari R2. Secara gambar itu seperti ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian saya bisa mengambil sembarang W kecil di sini, dan saya bisa mengambil segitiga seperti ini. Kayak gitu. Sudah, karena kita sudah membuktikan 1 dan 2, maka kesimpulannya adalah B cantik yang tadi itu adalah basis untuk topologi Euclid R2. Jadi untuk membuktikan dia
topologi atau basis topologi Euclid atau enggak, atau basis topologi yang lainnya ya. Ya, yang pertama tunjukkan bahwa dia memang basis. Kemudian kalau misalkan ada basis yang lainnya sebagai pembanding, ya kita bandingkan. Dari penjelasan dari tadi, kita dapat mengambil hikmah bahwa dari basis kita belajar, sebuah solusi dari suatu permasalahan belum tentu bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah lain. Ya kan? Kalau misalkan kita punya seperti yang ada dalam ini, B cantik yang ini. Jadi interval buka AJ, interval buka tutup, maksudnya AJ BJ, ini merupakan basis untuk suatu topologi, tapi bukan basis untuk topologi Euclid. Artinya, suatu solusi itu bisa berlaku untuk suatu masalah, tapi belum tentu bisa diterapkan untuk penyelesaian masalah lain. Dan satu lagi, untuk suatu permasalahan bisa saja terdapat 2 atau lebih solusi. Jadi jangan menyalahkan orang lain ya, kalau misalkan dia menggunakan solusi yang berbeda denganmu. Asal satu masalah itu bisa terselesaikan dengan baik dan mencapai tujuan yang sama, biarkan saja ia menggunakan solusi yang berbeda dengan kamu. Ada banyak jalan menuju Roma kok. Ada banyak jalan juga untuk menuju hatiku. Oke, sekian. Gracias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.